Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu kalian sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta dan diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini. Pada kali ini pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan, kita akan membahas tentang laboran pendidikan. Sahabat-sahabat mahasiswa, tenaga laboratorium adalah tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang kegiatan proses pendidikan di laboratorium sekolah ataupun laboratorium madrasah yang meliputi laboran dan teknisi. Laboran adalah tenaga laboratorium dengan keterampilan tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah atau madrasah. Teknisi adalah tenaga laboratorium dengan jenjang keterampilan dan keahlian tertentu yang lebih tinggi dari laboran, yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran praktikum di laboratorium sekolah atau laboratorium madrasah. Fungsi dasar laboratorium adalah memfasilitasi dukungan proses pembelajaran agar sekolah dapat memenuhi misi dan tujuannya. Laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai wahana untuk pengembangan penalaran sikap dan keterampilan peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan. Keberhasilan kegiatan laboratorium didukung oleh 3 faktor. Yang pertama itu adalah peralatan, bahan, dan fasilitas lainnya. Kemudian tenaga laboratorium serta bimbingan pendidik yang diperoleh peserta didik dalam melakukan tugas-tugas praktikum di laboratorium. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjanya seperti di keguruan, pengobatan, dan lain sebagainya. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku. Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, akan tercipta suatu pola hubungan antara manusia yang baik dan harmonis seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, dan seterusnya. Maka, seorang laboratorium haruslah memiliki etika dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya etika, seorang laboran pendidikan, baik itu madrasah atau sekolah, dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Dengan demikian akan tercipta suatu pola hubungan antara laboran, guru, kepala sekolah, dan siswa yang baik dan harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, profesi sebagai laboran tentu memiliki kriteria tertentu.
Kita tahu bersama bahwa profesi itu adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut sebuah keahlian atau pengetahuan dan keterampilan tertentu pula. Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat seperti model dewasa ini, profesi menunjukkan penampilan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan yang tepat membuat kebijaksanaan yang tepat. Sahabat-sahabat mahasiswa, personil laboratorium memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan laboratorium. Personil yang tidak kompeten sudah pasti akan berdampak pada rendahnya kualitas kegiatan laboratorium dan akan beresiko terjadi kecelakaan di laboratorium. Oleh karena itulah, maka personel laboratorium harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhannya. Kepala laboratorium sebuah lembaga pendidikan merupakan salah satu tenaga kependidikan yang sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah melalui kegiatan yang ada di laboratorium. Sebagaimana tenaga kependidikan lainnya, kepala laboratorium sekolah juga merupakan tenaga fungsional. Oleh karena itu, diperlukan adanya kualifikasi manajerial sebagai kepala laboratorium yang memiliki perencanaan, pengorganisasian, dan lainnya untuk mencapai tujuan. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat deskripsi tugas laboratorium sekolah ataupun laboratorium madrasah. Yang pertama itu adalah menginventarisasi bahan praktikum. Dalam menginventarisasi bahan praktikum, laboran melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama itu adalah mencatat bahan laboratorium. Kemudian mencatat penggunaan bahan laboratorium. Kemudian melaporkan penggunaan bahan laboratorium. Kegiatan yang kedua itu adalah mencatat kegiatan praktikum. Dalam mencatat kegiatan praktikum, seorang laboran melakukan kegiatan-kegiatan yaitu mencatat kehadiran guru dan peserta didik. Kemudian mencatat penggunaan alat laboratorium. Kemudian mencatat penggunaan penuntun praktikum. Kemudian mencatat kerusakan alat. Selanjutnya adalah melaporkan keseluruhan kegiatan praktikum secara periodik. Ini yang ketiga, merawat ruang laboratorium sekolah atau laboratorium madrasah. Dalam merawat ruang laboratorium sekolah atau madrasah, laboran melakukan kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah menata ruang laboratorium, kemudian menjaga kebersihan ruangan laboratorium, dan mengamankan ruang laboratorium. Kegiatan yang keempat itu yang dilakukan oleh laboran adalah mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah atau laboratorium madrasah. Dalam mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah atau madrasah, seorang laboran melakukan kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah
mengklasifikasikan bahan dan peralatan praktikum. Kemudian kegiatannya itu adalah menata bahan dan peralatan praktikum. Kemudian mengidentifikasi kerusakan bahan, peralatan, dan fasilitas laboratorium. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan alat laboratorium dan mengamankan bahan dan peralatan laboratorium. Nah, selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh seorang laboran itu adalah melayani kegiatan praktikum. Dalam melayani kegiatan praktikum, laboran melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya itu adalah menyiapkan bahan sesuai dengan penuntun praktikum. Kedua, melayani peralatan sesuai dengan penuntun praktikum. Selanjutnya, itu melayani guru dan siswa dalam pelaksanaan praktikum di sekolah maupun di madrasah. Dan menyiapkan kelengkapan pendukung praktikum. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya yang dilakukan oleh seorang laboran itu adalah menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah. Menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja, laboran menyusun pos kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam bentuk instruksi kerja, urutan tindakan yang benar dan harus diikuti oleh setiap orang agar bekerja secara sehat dan selamat di laboratorium sekolah atau laboratorium madrasah. Kemudian menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium dengan berpedoman pada pos K3 yang telah disusun. Kemudian menangani bahan-bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan oleh teknisi berupa serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, kemudian memilah dan menyimpan secara benar bahan berbahaya dan beracun yang dikelola agar terjaga dengan baik dan dapat digunakan kembali untuk kegiatan berikutnya. Kemudian itu adalah kegiatan menangani limbah laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kita akan melihat kompetensi laboran sekolah atau madrasah. Yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini meliputi kompetensi yang pertama adalah menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap dan berakhlak mulia, serta menunjukkan komitmen terhadap tugas. Selanjutnya adalah kompetensi sosial yang meliputi kompetensi dalam bekerja sama, pelaksanaan tugas dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Kompetensi administratif seorang laboran itu meliputi menginventarisasi bahan praktikum dan mencatat kegiatan praktikum. Kemudian kompetensi profesional seorang laboran meliputi kompetensi dalam merawat ruang laboratorium sekolah atau madrasah, kemudian mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah atau madrasah, melayani kegiatan praktikum, dan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah. Sahabat-sahabat semua,
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah. Kualifikasi seorang laboran itu minimal lulusan program diploma 1 yang relevan dengan jenis laboratorium yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian memiliki sertifikat laboran sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sedangkan kompetensi seorang laboran sekolah dan madrasah, yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian. Kompetensinya itulah menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak mulia. Kemudian menunjukkan komitmen terhadap tugas. Sedangkan kompetensi sosial, kompetensi administratif itu bekerjasama dengan pelaksanaan tugas, berkomunikasi secara lisan dan tulisan, menginventaris bahan praktikum, kemudian kompetensi profesional, itu kompetensinya adalah merawat ruang laboratorium sekolah atau madrasah, mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah madrasah, melayani kegiatan laboratorium, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah. Nah, selanjutnya kita akan melihat tupoksi tugas dan fungsi laboratorium sekolah atau madrasah. Fungsi laboran itu adalah mendata alat dan bahan praktikum. Nah, tugas pokok laboran itu mencatat bahan laboratorium, mencatat penggunaan bahan laboratorium, melaporkan penggunaan bahan laboratorium, dan mencatat alat-alat praktikum. Kemudian fungsi laboran yang kedua itu adalah mencatat kegiatan praktikum. Nah, tugasnya adalah mencatat kehadiran guru dan peserta didik, mencatat penggunaan alat, mencatat penggunaan penuntun praktikum, mencatat kerusakan alat, dan melaporkan keseluruhan kegiatan praktikum secara periodik. Nah, kemudian fungsi laboran dalam melayani kegiatan praktikum. Tugasnya itu adalah menyiapkan bahan sesuai dengan penuntun praktikum, menyiapkan peralatan sesuai penuntun praktikum, melayani guru dan peserta didik dalam pelaksanaan praktikum, menyiapkan kelengkapan pendukung praktikum. Kemudian fungsi laboran selanjutnya itu adalah menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Fungsinya menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja, menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja, menangani bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan prosedur yang berlaku, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu tadi sahabat-sahabat semua tentang pertemuan kita kali ini yang membahas tentang laboran pendidikan, sejak dari etika laboran pendidikan sekolah, kemudian profesi laboran. Tadi juga kita telah membahas tentang deskripsi tugas laboratorium pendidikan itu sekolah dan madrasah. Semoga konten yang saya berikan ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa, untuk membahas ataupun mengkaji lebih mendalam lagi tentang apa itu sebenarnya laboran pendidikan, apa fungsinya, bagaimana deskripsi tugasnya, kemudian apa saja kode etik, kompetensi
terhadap seorang laboran. Maka dengan mempelajari lebih mendalam lagi, nantinya sahabat-sahabat semua tentu akan memahami lebih maksimal lagi, lebih mendalam lagi dalam hal mengetahui tugas dan fungsi serta etika ataupun kompetensi dari seorang laboran pendidikan. Saya Ijus Indrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.